Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang sangat membangun dan menguatkan iman, luar biasa. Itu yang saya selalu doakan. Tuhan, saya berdoa pakai jemaat El Gibor supaya mereka boleh menjadi orang yang sangat mengerti firman Tuhan, yang giat belajar firman Tuhan dan melakukan serta mengajar seperti misi kita yang sudah kita bahas beberapa minggu ini. Kita sudah bahas mulai dari visi bahwa jemaat di dunia ini atau gereja di muka bumi ini, termasuk gereja kita di sini, harus mempunyai visi yang jelas, yaitu menjadi jemaat yang karena nama Yesus Kristus segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tujuan besar kita sebagai gereja di dunia ini. Kalau ada tujuan lain selain tujuan ini, saudara tidak usah pergi ke gereja itu. Kalau gereja ini juga punya tujuan agenda tersembunyi, ya, mendirikan gereja supaya pendetanya jadi kaya raya, kalian tinggalkan saja. Hari ini juga saya suruh tinggalkan gereja ini. Karena saya tahu Tuhan memakai saya merintis gereja ini bukan untuk membuat saya terkenal, membuat saya jadi kaya raya, apalagi saya makan dari hasil persembahan. Tidak. Tuhan yang mendirikan gereja ini. Satu-satunya tujuan kita, visi besar kita, mimpi besar kita, supaya melalui hidup kita segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat, supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Kesaksian-kesaksian seperti ini yang kita rindukan, menguatkan orang, membuat orang mengenal lebih dekat lagi kepada Tuhan. Silakan Pak Yong bikin buku, sudah 5 bukunya. Itu buku kalau dibuat, saya siap nyunting sudah ya, saya bikin nanti. Itu jadi berkat. Pak Tangkas juga. Ingat-ingat, semua kita ingat-ingat berkat Tuhan. Setiap hari itu ada mujizat. Cuma kadang kita tidak mau tulis atau kita tidak mau ingat. Sayang, kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada orang tahu Tuhan pernah bekerja di dalam hidup kita. Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Tapi kalau kita meninggal dunia nanti, tapi orang bisa baca mujizat-mujizat yang pernah kita alami. Itu jemaat yang the best. Ingat, jangan sampai kita meninggal, orang nggak tahu, oh nama kita cuma dilihat, oh nama Hans sudah meninggal, titik, selesai. Jangan. Boleh meninggal, tapi karya-karya Tuhan dalam hidup kita harus dinyatakan kepada dunia ini. Amin. Saya himbau, ikut teladannya Pak Yoyo. Tulis semua kejadian-kejadian yang kita alami bersama Tuhan. Amin. Aminnya tidak ada. Saya juga suka tulis, Pak. Tapi karena terlalu banyak yang dipikir, banyak jadi lupa-lupa. Tapi saya ada catat-catat juga. Terlalu banyak mujizat Tuhan yang saya alami. Ya, terlalu banyak. Keluarga saya alami, terlalu banyak. Dan itu saya punya cita-cita yang saya katakan dulu, mau bikin satu buku lagi. Mujizat Tuhan masih ada. Nanti Pak Yoyo yang punya saya tidak tahu. Boleh kutip juga judul saya, nggak apa-apa. Saya pengen duluan bikin buku ya. Tapi pokoknya karya Tuhan Yesus dalam hidup kita harus tertulis dan dibaca oleh generasi sampai ke generasi. Meskipun kita sudah meninggal dunia nanti, tapi karya-karya Tuhan Yesus itu harus tertulis di dalam hidup kita dan orang bisa baca. Amin. Siapa mau mulai menulis mujizat-mujizatnya? Oh haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya harus, jemaat El Gibor harus jadi berkat. Di sini di mimbar ini tidak pernah ada firman yang hanya menyenangkan telinga, surga dunia, nggak pernah. Ikut Yesus berhasil, nggak ada. Di sini ikut Yesus pikul salib, karena salib itu adalah berkat. Itu yang benar. Tidak ada janji-janji. Kalau saudara datang hanya untuk mau dengar orang bilang surga di telinga, bukan di sini tempatnya. Di sini keras sekali firman-Nya. Tapi kalau kita mengalami itu, kita seperti kesaksian tadi, wah hidup kita diberkati Tuhan. Justru keberhasilan itu ada di salib Kristus, saudara. Penderitaan. Nah, minggu ini kita sudah membahas selesai 4 poin misi kita yang harus kita capai. Mencapai mimpi besar itu dengan misi yang keempat ini, yaitu Matius 20
ayat 20 sampai 28. Kita akan baca bersama-sama ya. Minta Maria ya di sana dengan Joel yang sekarang sudah turun. Puji Tuhan, Maria sudah mulai membantu di multimedia dan Joel. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Misi yang keempat dari gereja-gereja di dunia ini, termasuk gereja kita, seharusnya adalah jemaat yang memiliki gaya hidup melayani, berkorban demi kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup kekal sesama kita. Ini puncak dari misi kita yang kita mau capai. Jemaat yang memiliki gaya hidup melayani, berkorban demi kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup kekal sesama. Ini yang saya pegang dalam hidup saya. Walaupun saya susah, saya tetap memikirkan orang lain, bagaimana orang lain maju. Itu yang saya perjuangkan dalam hidup saya. Boleh tanya bagaimana keluarga saya. Saya tidak pernah ada alasan dalam hidup saya, mak, anak-anakku, kita lagi susah, saya lagi susah, jangan peduli dengan orang lain. Tidak ada. Saya selalu pesan kepada mereka, jadi orang berguna, jadi berkat dalam kondisi apapun. Itu yang saya ajarkan kepada keluarga saya. Saudara-saudara, kita baca tadi, di dunia ini orang itu mengejar kehormatan. Di dunia ini rata-rata orang itu mengejar kedudukan, mengejar apa yang menurut mereka itu berguna. Tapi sesungguhnya seperti Yesus katakan tadi, kamu meminta yang kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ini yang terjadi. Kita baca tadi. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ini ibu masih bersepupu dengan Maria ibu Yesus. Jadi dia datang, dia pikir dia dekat, bisa meminta apa-apa kepada Yesus. Karena Yesus ini dia pikir adalah raja yang hebat, yang dahsyat. Anak-anaknya ibu ini, yaitu anak-anak sampai dikatakan saudara-saudara, kalau kita pelajari itu Yohanes dan Yakobus. Jadi mamanya Yohanes dan Yakobus, 2 dari 3 murid yang dikasih Tuhan Yesus. Yang satu lagi Petrus. Ini rupanya anak-anak ini, murid-murid Yesus itu dorong-dorong mamanya. Memang manusia di dunia ini sombong, suka menyembunyikan keinginannya. Dia mau kedudukan tapi dia suruh orang maju bicara, padahal itu keinginan kita.
Seringkali seperti itu. Dan ibu diperalat. Harusnya ibu itu menjelaskan, jangan peralat saya nah ya. Soal kedudukan itu kalau kau mau minta langsung, jangan suruh-suruh saya. Harusnya begitu. Tapi ibu ini mungkin sayang. Kadang karena kita sayang anak, kita sudah tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah ini, ibu datang, anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus. Lalu dia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Sopan, dia sujud dan dia meminta. Tapi Tuhan Yesus dengan rendah hati mengatakan, apa yang kau kehendaki? Mereka minta, ibu ini mewakili kedua anaknya. Berilah perintah. Karena dia tahu Yesus itu berkuasa. Kalau dia memerintah, itu terjadi. Berilah perintah. Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Permintaan yang indah sekali. Siapa orang tua yang tidak suka anaknya berhasil? Semua suka. Tapi kalau suka, terlalu suka, akhirnya lupa diri. Memangnya muridnya Yesus hanya 2 orang? Ada banyak, ada 12. Mikir dong perasaan orang lain. Kalau sebelah kiri, sebelah kanan cuma anak saya, yang lain di mana? Kalau saya minta Tuhan, berkati anak-anakku, berkati Juan, Jian, dan Joel. Jemaat El Gibor yang lain? Jangan. Kalau kita ada keinginan meminta untuk kebaikan kita, harusnya kita ingat orang lain pun, kita doakan mereka, kita minta yang terbaik supaya mereka pun diberkati. Tidak boleh ada diskriminasi. Kita harus seperti itu. Itu sebabnya saya kalau berdoa, saya doa syafaat, doakan dulu yang lain. Terakhir baru doa kebutuhan pribadi keluarga. Karena kalau sudah minta kebutuhan keluarga pribadi, kita kadang-kadang sudah capek, akhirnya tidak lagi doakan orang lain. Egois, sudah. Ya, kita mulai belajar mendoakan dulu bangsa dan negara, doakan teman, doakan keluarga di sana, baru kita terakhir kita minta untuk diri kita sendiri. Tuhan senang dengar seperti itu. Tuhan dari surga selalu berkata, luar biasa anakku ini. JJ hebat sekali. Dia doakan yang menipu dia, yang merugikan dia. Bahkan olahraga pun disebut-sebut namanya. Luar biasa. Akhirnya Tuhan bilang, benar, saya harus kasih dia hati yang bisa mengampuni dan bisa mengampuni. Itu berkat Tuhan, besar sekali, luar biasa. Jadi saudara-saudara, dia minta untuk kepentingan diri, egoisme. Jangan, saudara. Kita harus ingat orang lain, kita harus berdoa untuk kepentingan orang lain. Amin, saudara? Amin. Itu baru bilang anak Tuhan. Biar kita perlu, tapi ada orang lain yang harus kita doakan. Kita bawa nama mereka, kita bawa keluarga mereka, satu demi satu, biar Tuhan memberkati mereka. Kalau saudara berdoa untuk mereka, saudara akan puas luar biasa menikmati doa itu. Saya ingin melalui laskar doa kita belajar berdoa untuk mengingat orang lain. Itu sebabnya doa syafaat itu penting sekali. Mendoakan semua kebutuhan orang lain, bangsa dan negara, baru mendoakan pribadi kita. Saudara-saudara, kita lihat. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Oh, mereka langsung jawab, kata mereka kepadanya, kami dapat. Terlalu cepat. Menjawab tidak dipikir. Mengikut Yesus itu bukan soal kehormatan, bukan soal duduk di kiri di kanan. Orang dunia ini begitu, mencari Tuhan untuk dapat kehormatan, mendapatkan kebutuhan, mendapatkan semua-muanya. Ini motivasi yang keliru. Persis sekali ini menggambarkan kehidupan kita orang di dunia ini. Tidak lagi pikir, ikut Yesus itu harus bagaimana, yang dipikir ikut Yesus kaya, ikut Yesus sehat, ikut Yesus populer,
Ikut Yesus bisa khotbah di mimbar-mimbar televisi dan seenaknya ngomong karena sudah terkenal. Tidak mikir ikut Yesus itu ada konsekuensi. Siapa yang mau baca Filipi 1 ayat 29? Ada yang mau baca? Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Yes. Demikian. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Mengikut Yesus itu ada dua sisi yang harus kita pikirkan. Sisi yang pertama adalah iman percaya. Iman itu adalah motor penggerak semangat kita bersandar, berseru, mengandalkan Dia. Dan itu adalah berkat. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menerima semua anugerah berkat. Itu iman. Itu senangnya kita ikut Yesus. Ada iman, bersandar kepada Dia dan Tuhan akan menolong kita. Enak sekali mengikuti Yesus dengan iman yang kuat, yang bersandar kepada Tuhan. Tetapi ada satu sisi tadi, apa itu? Untuk menderita untuk Dia. Nah, ini banyak gereja tidak mengajarkan ini. Ini yang kadang-kadang saya kesal, gemes lihat pendeta-pendeta. Nah, mulai dari atas mimbar, dari awal sampai akhir bicara tentang iman, berkuasa, kesuksesan, kesehatan, kebaikan, keberhasilan, nikmat ikut Tuhan. Tapi tidak pernah menjelaskan tentang sisi yang satu ini, bahwa ikut Yesus dikaruniakan menderita untuk Dia. Banyak orang Kristen melempem. Banyak orang Kristen makanya jadi mualaf. Pendeta jadi mualaf, jemaat jadi mualaf. Kenapa? Karena tidak mengerti ikut Yesus hanya yang enak. Kalau engkau makan ikan, saya mau tanya, apakah langsung ditelan itu ikan? Karena dagingnya enak sekali, ikan gurami, apalagi pepesnya Pak Surya dan Ibu Lili enak sekali, saudara. The best. Mudah-mudahan itu bisa dijual. Enak sekali. Nah mungkin itu ada tulangnya, ada sisinya, harus kita pisahkan. Ikut Tuhan itu bukan cuma makan dagingnya yang enak-enak, amin? Ikut Tuhan itu ada durinya, kadang ketusuk, saudara. Jadi kalau orang itu cepat meninggalkan Tuhan karena saya tahu dia salah mengerti, dia ikut Tuhan itu karena ingin yang enak. Kenapa ya Tuhan? Saya sudah mempersembahkan yang terbaik. Saya sudah baca Alkitab. Saya sudah berdoa. Saya sudah berpuasa. Kenapa saya masih sakit? Kenapa saya masih ditipu orang? Kenapa saya masih begini begana? Tidak mengerti mereka. Tapi kalau ikut Tuhan, kita siap menderita. Yesus saja pikul salib. Masa kita nggak pikul salib? Nah, ini ketidakseimbangan gereja dan hamba-hamba Tuhan yang mengajar teologi yang keliru. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Nah, ini murid-murid Yesus di sini. Ditanya, apakah kamu bisa minum cawan yang harus kuminum? Langsung mereka bilang, kami dapat. Nggak dipikir. Ikut Yesus itu ada harga yang harus kita bayar. Ikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Tidak sekedar ikut dan tunggu-tunggu. Tuhan, saya sudah ikut loh. Mana? Tuhan, saya sudah ikut, saya sudah berdoa. Mana balasannya? Itu namanya iman transaksional, bukan iman personal. Amin, saudara? Amin. Kalau iman transaksional, sama aja kita di pasar sana. Kalau saya memberi, kamu harus beri. Ikut Yesus tidak transaksional, saudara. Ikut Yesus harus personal hubungan kita. Kita punya ikatan yang kuat dengan Dia. Relasi yang kuat. Kalau Tuhan memberi, bersyukur. Kalau Tuhan belum memberi, bersyukur. Tuhan memberi yang terbaik pada waktunya. Nah, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ini dan mamanya, hanya mikir ikut Yesus itu soal kehormatan. Duduk di kiri, duduk di kanan, raja di tengah. Wah, hebat sekali.
Ini persoalan besar bagi kehidupan jemaat Kristen di seluruh dunia, terutama kita, umat Kristus Indonesia. Banyak saya lihat hamba-hamba Tuhan itu mau terkenal, mau terhormat. Dan kalau sudah terkenal, tidak bisa dikritik, tidak bisa dikasih masukan. Ngeri sekali. Ini gambaran orang Kristen. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bukan berarti Yesus itu lebih rendah daripada Bapa kalau dia berbicara begini, kemudian Yesus itu ciptaan, bukan setengah ilahi, bukan. Ini harus kita mengerti perkataan ini. Ini banyak orang-orang non-Kristen bilang, lihat tuh Yesus bilang, Bapa yang berhak memberi, saya tidak bisa memberi. Berarti Yesus itu di bawahnya Bapa. Tidak, saudara, dia berbicara, dia sedang dalam utusan statusnya sebagai Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Dia harus menderita, dia harus, tugas utamanya datang ke dunia itu harus menjalankan apa? Karya keselamatan, dan dia harus pikul salib. Bukan soal dia memberi kehormatan, bukan urusan dia, itu urusan pengutus. Bapa yang mengutus dia. Konsep Allah Tritunggal hari-hari ini diributkan di YouTube segala macam, sampai ada orang tidak mengakui lagi Allah Tritunggal. Dibilang satu saja. Salah, saudara-saudara. Ini benar, firman Tuhan ini benar. 3 pribadi di dalam satu hakikat itu benar, itu Alkitab yang mengatakan. Bukan 3 Tuhan, saudara. Satu Tuhan, satu Allah. Dengan 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu punya satu hakikat, satu pikiran, satu kehendak, dan satu di dalam rencana-rencananya. Jadi jangan minta yang aneh-aneh kepada Tuhan. Itu soal kehormatan, soal bonus, soal berkat. Jangan ada dalam pikiran kita, saudara. Kerjakan firman Tuhan saja. Jangan kerjakan, Tuhan saya mau kerjakan ini, nanti kau kasih ini ya. Wah, itu gak benar itu. Itu transaksional. Berarti kita sedang memaksa Tuhan, paksa-paksa Tuhan dengan kebaikan kita. Tuhan marah, saudara. Tapi justru kita melakukan itu dengan sukacita. Saya mau melakukan firman Tuhan ini karena saya bersukacita, Tuhan begitu baik kepada saya. Kalau kita mengerjakan itu dengan hati yang tulus seperti itu, berkat-berkat itu dilimpahkan. Karena Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan motivasi supaya saya diberkati. Bukan. Saya melakukan kebaikan memang itu satu ungkapan syukur saya kepada Tuhan yang begitu baik kepada saya. Karena saya harus melakukan ini sebab dia terlalu baik bagi saya. Sehingga kita tidak pernah menuntut sama Tuhan, nagih-nagih Tuhan, klaim Tuhan. Kan selalu begitu, ada bahasa klaim sama Tuhan. Memangnya dia perusahaan asuransi? Kau mau klaim sama dia? Kalau dia tidak kasih, hak apa kita marah sama dia? Kita ini tidak pantas dikasih. Bahkan kita ini harusnya memang mati, masuk di neraka. Karena kita berdosa, upah dosa ialah maut. Tapi kalau kita diangkat menjadi anaknya, itu belas kasihan dan anugerah Tuhan yang hebat bagi kita. Jadi bukan urusan cari kehormatan ikut Yesus, bukan. Tapi ikut Yesus. Yesus katakan luar biasa di sini. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini formula atau rumus bagaimana menjadi terbesar di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Kita harus pegang ini sungguh-sungguh. Ini misi kita.
lihat Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, padahal dia adalah Raja alam semesta. Dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi kalau kita mau ingin terkenal, ingin yang menjadi terbesar, formula surgawi mengatakan hendaklah kamu jadi pelayan, melayani. Karena itu saya tidak suka main perintah. Kalau saya lihat ada yang bisa dikerjakan, ya saya kerjakan. Gak pernah ada dalam pikiran saya ini gembala hebat, anak buah banyak di sini. Saya gak pernah menganggap anak buah jemaat di sini. Gak pernah saya anggap anak buah, hati-hati saya gak pernah menganggap itu. Saya selalu mengatakan dalam hati saya bilang semua adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu saya ingin semua terlibat dalam pelayanan. Saya ingin semua itu terlibat. Ramai melayani Tuhan. Kita setara di hadapan Tuhan. Saya dengan seluruh jemaat itu setara. Bos kita hanya satu. Raja di atas segala raja kita ada satu. Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Kepada Dia saja kita menyembah. Kepada Dia saja kita melayani. Mari kita bergandengan tangan. Saudara tidak perlu disuruh atau diminta sebenarnya. Melihat saja apa yang perlu dikerjakan. Bahkan pikir, bahkan doakan Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan di El Gibor? Berikan di dalam pikiran saya dan hati saya. Bahkan gembala tidak tahu pekerjaan apa yang mau dikerjakan. Tuhan tunjukkan supaya saya kerjakan. Begitu harusnya jadi jemaat. Karena nanti di hadapan Tuhan kita akan melihat siapa yang bekerja dengan hati dan siapa yang bekerja hanya karena mencari kehormatan. Jadi kita semua ini adalah pelayan Tuhan di sini. Amin. Pelayan Tuhan. Awal-awal kita rintis, tanya Pak Cecep ya, angkat keyboard deh. Saya pakai keyboard, pernah satu kali hampir jatuh, saudara, angin tiup keyboard, saya terjatuh di jalan di Maladeo. Aduh, saya bilang, untung gak celaka. Gak pernah ada rasa saya, bos gak ada. Saya rasa saya ini gak ada apa-apanya. Saya ada hari ini karena anugerah Tuhan. Ya, sampai bahu saya sakit bertahun-tahun karena saya selalu pikul keyboard awal-awal kita melayani. Puji Tuhan ada Ibu Rina Payo yang akhirnya juga ada mobil dan sekarang tidak perlu angkat barang lagi. Dulu bertahun-tahun lo angkat barang, pikul-pikul. Nah ada, saya nggak pernah rasa gengsi, nggak pernah rasa minder, saudara. Penampilan kalau teman-teman saya belum pernah kenal, lihat saya, mereka pikir saya ini orang kaya sekali, bahkan selalu telepon, Pak, boleh bantu? Saya sudah bilang, saya sudah mengerti, karena dilihat kumis ini saya. Orang kaya sekali, selalu minta bantuan. Nah ini ada lagi teman minta bantuan. Teman SMA, dia petani, dia bilang, bro, boleh bantu? Saya ini petani, kasihan, tinggal di kampung. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Saya kan kaya, memang kaya. Bapakku kaya raya disebutkan. Nanti dia kasih. Dia bilang, saya butuh bibit ubi. Dia bilang, ada ubi di Bandung enak sekali. Saya pernah datang, enak sekali. Saya bilang, kau pikir-pikir dulu. Banyak sekali ubi di Bandung ini. Tapi ubi apa yang kau maksud? Coba bibitnya apa? Nanti saya carikan. Tanya Pak Yoyong. Tanya sama Pak Yoyong ini harusnya. Dia bilang, tunggu dulu, saya ingat-ingat, saya mau tanya dulu ya teman itu, apa yang enak. Saya bilang, banyak macam di sini, ubi-ubi. Ada ubi Bentul Bogor, ubi Bogor, ada Cilembu. Dia bilang itu Cilembu. Saudara doakan, nanti gereja kita belikan ya, bibitnya, ada bendahara. Kita harus jadi berkait. Kita beli, kita kirim, mudah-mudahan di sana jadi Cilembu betul, bukan jadi lembu. Cuma saya bilang, bibitnya memang enak, tapi biasanya setahu saya kalau Cilembu itu ditanam di Bandung baru jadi. Tapi kalau tanam sampai di luar pulau sana saya nggak tahu itu bisa sama enaknya atau malah dia berubah. Cilembu jadi lembu ya, tapi lumayan juga kalau ubi jadi lembu betul-betulan kan, jadi dapat daging, dapat kerbau, saudara.
Saya bilang cari, nanti kita cari bagaimana cara cari bibitnya, kirim ke sana. Kita jadi berkat. Siapa tahu benar-benar jadi satu-satunya di kampung itu ada ubi yang paling enak dan bisa dia jual mahal, dia bisa jadi kaya raya. Puji Tuhan, itu panggilan kita supaya semua orang tidak perlu lihat suku, agama, ras, antar golongan. Gak perlu lihat, gak perlu ingat apa lihat Raisa, ras, antar golongan, iman, suku, agama. Gak usah lihat siapapun. Itu tugas mandat budaya kita, amin. Karena kita bahas misi kemarin, mandat budaya itu tidak melihat siapapun. Suku, agama apapun kita harus tolong. Kalau Indonesia semua berpikir begini, maka Indonesia maju. Tapi sekarang rusak. Kenapa? Hampir semua orang berpikir bagaimana memajukan kelompok saya, bagaimana memajukan suku saya, bagaimana memajukan agama saya, bagaimana memajukan golongan saya. Ini ngawur semuanya. Pemimpin-pemimpin begini tidak pernah bisa diberkati Tuhan. Tapi kalau kita semua pemimpin berpikir, semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, semua harus disejahterakan. Tidak boleh melihat sukunya, tidak boleh melihat agamanya, tidak boleh melihat latar belakang apapun. Karena kita Indonesia. Ini pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Jangan karena kita seiman walaupun dia korupsi, dipilih jadi bupati, dipilih jadi gubernur, akhirnya jadi pencuri seumur hidup dan dihukum mati sama Tuhan. Ini bahaya terbesar bagi bangsa Indonesia ini. Kalau sudah seiman, sesuku, mau dia koruptor, mau dia pencuri, dipilih. Di mata Tuhan ini adalah kerusakan dan kejahatan. Harusnya yang dipilih oleh rakyat adalah orang tidak perlu dilihat agamanya apa, tidak perlu dilihat sukunya apa, tapi lihat apa yang dia kerjakan, tanggung jawabnya, kesucian hidupnya. Kalau tukang-tukang kawin itu tidak mungkin dia bisa setia kepada rakyat Indonesia. Amin? Amin. Amin? Amin. Oh, takut-takut bilang amin deh. Kuat-kuat sedikit lah. Ya. Apalagi kalau orang yang sudah jual agamanya, nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipercaya. Tuhan saya dijual, apalagi negeri ini pasti dijual. Amin, saudara. Amin. Kalau Tuhan dia jual, tabang-tabang pasti dia bisa jual. Jadi jangan pilih yang tukang jual-jual Tuhan itu. Demi pangkat, demi jabatan, jual agama supaya dapat posisi. Ini tidak benar ini. Ini penipu semua ini. Yang begini-begini saya tentang. Jadi Tuhan menghendaki saudara dan saya, kalau mau jadi terbesar di mata Tuhan loh, bukan di mata dunia. Kalau di mata dunia mau jadi terbesar harus jadi presiden, harus jadi gubernur, harus jadi bupati, harus jadi direktur. Jangan jadi konektor. Itu dunia. Tapi kita tidak berpatokan kepada dunia. Amin, saudara? Yang di belakang amin? Amin. Woi, angkat tangan. Hebat, haleluya. Tapi misi kita mau jadi yang terbesar itu dalam penilaian Tuhan, bukan penilaian dunia. Ini harus kita benar-benar pikirkan. Jangan gengsi hidup ini. Kita gengsi, malu kalau penilaian Tuhan merendahkan kita, berarti memang kita enggak layak. Kita harus malu. Jangan dunia bilang, "Oh, kamu gemuk," terus kita nggak bisa tidur. Itu salah. Saya katakan kepada teman-teman saya dalam diskusi, kalau Tuhan pernah bilang gemuk itu jahat, gemuk itu tidak baik, kurus yang baik, yang langsing yang baik, nah baru ikut. Itu pandangan Tuhan. Tapi cari dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Ada pernahkah Tuhan menilai yang gemuk itu nggak cantik, nggak ganteng, yang kurus itu baru Tuhan bilang, "Saya senang kamu langsing"? Ada Tuhan bilang begitu? Enggak ada. Kalau nggak ada, kenapa kita pusing? Kenapa? Saya nggak mau diintimidasi oleh penilaian dunia. Amin, saudara. Amin. Jadi selalu tanya,
Kalau saya lakukan ini atau saya mau membuat ini, bagaimana Tuhan menilai saya? Kalau benar Alkitab mengatakan jalan saudara, saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara pasti diberkati Tuhan. Makanya banyak juga pendeta hari ini yang memaksa dirinya. Karena lihat pendeta-pendeta borju bagus, pakai cincin 1 miliar, giginya juga dilapis emas. Jadi berapa gram di sini, berat sekali. Akhirnya mereka nggak pede kalau jadi hamba Tuhan yang hanya naik motor, apalagi jalan kaki, nggak ada percaya diri. Ini pendeta apa ini? Pendeta yang benar tuh hanya mau dinilai oleh Tuhan. Akhirnya jadi tukang paksa jemaat, tipu jemaat, minta uang sana sini. Benar banyak yang begini nih. Waduh, mengerikan menurut saya. Kalau tidak siap jadi pendeta, ya jangan jadi pendeta. Malu naik CB 100. Saya punya CB 100 masuk kandang lagi itu, rusak terus itu. Tapi kalau ada itu saya bawa terus, enak sekali Bang. Senang sekali, jiwa saya tenang. Bawa CB 100. Walaupun pernah dimaki-maki, dimarahin sama satpam gereja. Pak, jangan parkir di situ, tahu? Karena coba kalau bawa mobil Alphard, dia tunduk mungkin merayap dia dihormati saya. Tapi karena saya bawa CB 100, dia marah saya keras-keras. Bukan main, didikan gereja ini satpam. Mantap. Darah, saya mau beritahukan. Kalau kita mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, jangan jadi bos, jangan jadi tuan. Mari kita sama-sama melayani Tuhan di sini. Tidak ada gengsi-gengsi. Angkat barang silakan, jangan bilang, oh saya gengsi angkat barang. Enggak. Saya gembala sidang juga angkat barang. Kita dinilai oleh Tuhan, bukan dinilai oleh manusia. Amin. Kita kerja sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Yang terbesar adalah yang melayani. Kalau yang dilayani berarti dia sakit-sakitan. Amin. Mau jadi yang suka dilayani atau yang mau melayani? Berarti sehat semua, puji Tuhan. Yang suka dilayani masuk rumah sakit karena dia ada sakit. Amin saudara. Mari kita jadi jemaat yang melayani. Gak usah disuruh-suruh, gak usah dipaksa-paksa. Amin saudara. Kita melayani sungguh-sungguh. Orang mau kritik, mau cemooh, mau hina, urusan dia dengan Tuhan. Jangan pernah terganggu. Kita jalan lurus. Orang Kristen itu garis lurus, bukan garis keras. Garis lurus. Hanya memandang kepada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sangat menarik dan sangat hebat sekali. Dia pemilik surga dan bumi. Dia turun ke bumi ini. Hina, dina, untuk menjalankan misi nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Mari kita jadi jemaat El Gibor yang rela berkorban untuk mendatangkan sejahtera dan keselamatan kekal bagi orang-orang lain. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih.